Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang the classical theory of inflation. Kelompok kami terdiri dari Adinda Saskia Nur Fauzia, Luka Syahrian Zalfarizi, Muhammad Riyad Firdaus, Kayla Nur Putita, Nabila Rizka, dan Tiara Sabrina Sudrajat. Uang, apa sih uang itu? Uang adalah sekumpulan aset yang biasanya orang-orang gunakan untuk membeli sesuatu dari orang lain. Kuantitas uang terdiri dari yang pertama ada currency with public, contohnya uang yang kita pegang, dan yang kedua ada money in checkable account, contohnya uang yang ada di bank. Pendahuluan kedua, yakni inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih, sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi sendiri merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi. Misalnya, cara yang paling sering digunakan adalah indeks harga konsumsi atau IHK, atau biasa yang disebut Consumer Price Index atau CPI. Seperti rumus di bawah ini, rate of inflation sama dengan CPI X plus 1 dikurangi dengan CPI X dibagi dengan CPI X. Berikutnya, bagian 1, tingkat harga dan nilai uang. Tingkat harga pada keseluruhan perekonomian dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, tingkat harga sebagai harga sekerancang barang dan jasa, yakni orang-orang atau konsumen harus membayar lebih banyak pada barang dan jasa tersebut apabila tingkat harga naik. Dan yang kedua, tingkat harga sebagai ukuran nilai uang, yakni nilai uang akan menurun apabila tingkat harga naik seperti rumus 1/P. Konsumen pun harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan barang dan jasa yang sama. Bagian kedua dari the classic inflation theory yaitu money supply, money demand, dan monetary equilibrium. Apa sih yang menentukan value atau nilai dari uang? Jawabannya sama untuk banyak pertanyaan di bidang ekonomi, yaitu permintaan dan penawaran. Sama halnya dengan harga barang yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang, value atau nilai uang juga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Oke, selanjutnya ada money supply. Apa itu money supply? Money supply adalah jumlah uang beredar dalam suatu wilayah tertentu. Pengertian money supply ini mengindikasikan semua mata uang dan instrumen liquid lainnya dalam perekonomian suatu negara pada tanggal pengukuran. Jumlah uang beredar secara kasar mencakup uang tunai dan simpanan yang dapat digunakan hampir semudah uang tunai. Pemerintah menerbitkan mata uang kertas dan koin melalui beberapa bank sentral dan kas mereka. Bank sentral bersama dengan sistem perbankan menentukan pasokan uang. Ketika bank sentral menjual obligasi dalam operasi pasar terbuka, ia menerima dolar sebagai gantinya dan mengontrak jumlah uang beredar. Ketika bank sentral membeli obligasi pemerintah, ia membayar dolar dan memperluas jumlah uang yang beredar. Boleh di next? Permintaan uang yaitu mewakili total uang yang orang ingin pegang daripada menyimpannya dalam aset lain seperti saham dan obligasi. Bank sentral mencoba mencocokkan jumlah uang beredar dengan permintaan mereka untuk mengendalikan inflasi. Permintaan uang mencerminkan beberapa banyak kekayaan yang ingin dimiliki orang dalam bentuk liquid. Jumlah uang yang diminta tergantung pada tingkat bunga. Meskipun banyak variabel mempengaruhi permintaan uang, satu variabel sangat penting seperti tingkat harga rata-rata dalam perekonomian. Tingkat harga yang lebih tinggi atau nilai uang yang lebih rendah meningkatkan jumlah uang yang diminta. Nah, yang perlu diingat di jangka panjang penawaran dan permintaan uang tuh seimbang di semua tingkatan harga. Di money supply and money demand di long run itu ada 3 kondisi, yaitu kondisi yang pertama yaitu jika
jika tingkat harga di atas equilibrium, maka orang akan menyimpan uang lebih banyak dari si pembuat uang, yaitu si bank sentral. Jadi tingkat harganya tuh pasti akan jatuh untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Nah, kondisi yang kedua yaitu jika tingkat harga di bawah tingkat equilibrium. Nah, di sini tuh orang cenderung menyimpan uangnya itu lebih sedikit daripada si pembuat uang, yaitu si bank sentral, di mana level tingkat harga itu di sini tuh akan meningkat untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Untuk kondisi yang ketiga yaitu saat tingkat harga tuh pas di level equilibrium. Di sini tuh disebutkan jika orang itu menyimpan harga itu jumlahnya tuh seimbang dengan uang yang ditawarkan oleh si central bank. Oke, selanjutnya adalah penjelasan kurva dari money supply dan money demand di jangka panjang. Seperti yang sudah diketahui bahwa horizontal axis atau bagian yang horizontal menunjukkan adalah quantity of money, di mana quantity of money ini dipengaruhi oleh vertical axis yang ditunjukkan oleh value of money dan juga price level. Ketika supply curve dari uang ini berbentuk vertikal karena di jangka panjang money supply ini hanya dipengaruhi oleh bank sentral atau the Fed untuk Amerika. Nah, untuk demand curve sendiri berbentuk slopes downward karena orang-orang ingin menyimpan uang lebih banyak kuantitasnya ketika nilai dari dolarnya itu menurun. Jadi nilai value of money menurun, maka orang-orang ingin menyimpan uang lebih banyak. Dapat ditunjukkan oleh kurva yang berbentuk downward ini. Misalkan value of money itu kan rumusnya 1/P. Ketika value of money itu value of money itu ditentukan oleh price level juga. Ketika price level menaik, maka value of money akan menurun. Menurut teori di atas, ketika value of money menurun, maka orang-orang ingin menyimpan uang lebih banyak sehingga money demand akan meningkat. Oke, perlu diingat bahwa equilibrium dari money supply and money demand menentukan value of money dan juga price level seperti yang sudah dijelaskan di kurva sebelumnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.